banyak orang yang berbuat lebih baik. Ada hal-hal yang perlu didelegasikan kepada orang lain. Iman bukan itu. Sesungguhnya kamu bertambah jahat. Kalau perikop ini bilang iman tumbuh dalam penganiayaan pertama dan dalam pembacaan kitab suci. Makanya bilang ini, orang yang dianiaya dalam Kristus, Paulus bilang berbahagialah. Shalom semua dalam keadaan baik ya. Saya tuh udah beberapa kali berdiri di sini, tapi masih deg-degan loh. Takut salah ngomong gitu. Hari ini kita mau belajar tentang yang namanya iman. Kita semua tahu bagaimana iman itu diperoleh. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana iman dapat tumbuh. Kalau saya tanya, apa sih iman? Saya yakin kita semua udah hafal. Di kitab Ibrani 11 ayat 1 dibilang gini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Dengan kata lain begini, beriman itu berarti yakin sungguh-sungguh untuk segala sesuatu yang sedang kita harapkan, dan kita juga yakin dengan sungguh-sungguh untuk segala sesuatu yang kita belum lihat, sekalipun nggak ada dasarnya. Dasarnya siapa? Tuhan. Kita berharapkan sesuatu, contohnya begini. Banyak orang ketika sedang taruhlah sedang sakit, dia bilang gini, saya beriman Tuhan menyembuhkan. Imankah itu? Pertanyaannya kan sederhana, iman bukan itu. Saya beriman waktu usaha saya sedang jatuh, Tuhan yang akan membangkitkan kembali usaha saya bikin ramai. Apakah itu iman? Sedangkan iman itu kepada Tuhan. Seharusnya kan begini, saya beriman Tuhan sanggup menyembuhkan. Urusan saya sembuh atau enggak terserah Tuhan. Saya punya iman. Bukan saya beriman menjadi kepala, tapi saya beriman Tuhan sanggup menjadikan saya kepala. Kadang-kadang yang kita sebut iman sebetulnya harap. Kita berharap untuk sesuatu, tapi mengatasnamakan iman. Kenapa sih kita perlu beriman? Kalau kita buka di Ibrani 11, kita buka sama-sama yuk. Ibrani 11. Ibrani 11 ini dikenal sebagai pasal iman ya. Contohnya kita lihat di ayat 4. Ibrani 11 ayat 4. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Ibrani 11 ayat 4 bilang begini, karena Habel punya iman, dia mempersembahkan korban. Kain juga mempersembahkan korban. Tapi Alkitab catat, karena imannya disaksikan bahwa Habel itu benar. Jadi kalau kita baca di Alkitab, di masanya Habel dan Kain itu tidak ada daging untuk konsumsi. Yang dipakai itu bulu, susu, telur. Makanan manusia di masanya Adam dan Hawa itu segala yang berbiji dan sayuran setelahnya. Jadi kalau kita lihat persembahannya, seharusnya persembahan Kain lebih baik. Karena Habel kerjanya sebagai peternak, Kain itu petani. Jadi Kain itu lebih paham bagaimana mengolah hasil-hasil kebunnya, hasil tanahnya. Sementara karena Habel pada masa itu tidak ada daging untuk konsumsi, jelas dia nggak tahu bagaimana mempersembahkan korban dalam bentuk hewan. Mungkin Habel potong sembarangan, mungkin darahnya berantakan, tapi karena imannya, Alkitab tulis Tuhan berkenan terhadap Habel. Karena imannya Habel dibenarkan. Di ayat 5 lanjut begini,
Karena iman, Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia lagi-lagi berkenan kepada Allah. Jadi karena iman orang dibenarkan, karena iman Henokh berkenan, karena iman persembahkan Abel itu dikenan oleh Tuhan. Kalau kita mau bahas iman dan perbuatan, banyak orang yang berbuat lebih baik. Masalahnya tanpa iman nggak ada perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Sementara perbuatan kita dibilang seperti kain kotor. Jadi pertama-tama kita harus punya iman untuk bisa dikenan oleh Tuhan. Malah kalau kita baca di Alkitab, banyak sekali pahlawan-pahlawan iman. Entah itu Yesus, entah itu ke-12 Rasul, mungkin Paulus. Kalau naik ke atas ada raja-raja, ada hakim-hakim, ada para nabi. Malah ada yang ditulis sebagai bapak orang beriman. Ya, siapa itu? Abraham ya. Di ayat 8 ada kisah tentang Abraham, dibilang begini. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang diterimanya, menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Jadi iman juga memberikan kepada kita ketaatan, sementara iman itu karunia. Ada orang yang kalau Ibrani 11 bilang, kalau kita Roma bilang iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tapi ada orang yang mendengar firman Tuhan kemudian tetap tidak beriman. Padahal Alkitab juga tulis begini, bahwa iman itu karunia. Kenapa kamu diselamatkan? Kenapa kamu dibilang gini, keselamatan itu karunia. Kamu diselamatkan juga oleh iman. Iman itu juga adalah karunia, pemberian Allah, bukan kita yang mengusahakan iman. Seharusnya kan begini, ketika iman itu karunia dan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, dari Injil yang diberitakan, seharusnya semua orang yang menerima Injil, yang mendengar Injil, menjadi beriman dong. Masa Tuhan yang kasih kita jadi enggak? Cuma karena kebebasan manusia, ada orang yang menolak iman. Iman itu pemberian Allah, tapi kita berhak untuk mengambil atau menolak. Kita punya kebebasan untuk itu. Di awal pertama sekali manusia dibilang begini, kitab Kejadian dibilang waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan bilang gini, semua yang ada di sini kamu boleh makan, kecuali buah dari pohon yang ada di tengah itu, kamu jangan makan. Kemudian setelah Adam diciptakan juga Hawa untuk hidup bersama dengan Adam. Tapi Adam bilang ke Hawa gini, semua di sini boleh dimakan, kecuali pohon di tengah itu, buahnya jangan engkau makan, engkau raba pun jangan. Ada tambahan. Kemudian manusia jatuh dalam dosa. Pertanyaannya gini, sejak kapan manusia jatuh dalam dosa? Apakah sejak Hawa bicara dengan si ular? Apakah sejak Hawa lihat buahnya menarik ya? Apakah sejak manusia petik itu buah? Perintah Tuhan kan jelas ya, jangan kamu makan. Atau waktu digigit baru berdosa. Gimana kalau digigit terus dikunyah-kunyah, dibuang lagi, nggak ditelan? Dimakan nggak itu? Sejak kapan manusia berdosa? Kita belajar di Alkitab begini, ada dosa yang menimbulkan maut, berbuah. Ada dosa yang dosa tetap, tapi tidak membuahkan maut, belum membuahkan maut. Waktu saya ingin mencuri, saya berdosa. Tapi waktu saya melakukan pencurian, itu berbuah maut. Jadi ketika manusia memakan buah, melanggar, itu sudah berbuah maut. Tapi ketika mulai memperhatikan, kayaknya menarik, nah itu mulai timbul, ada potensi-potensi untuk dosa timbul.
Dalam pemberitaan tentang Roh Kudus, Yesus bilang begini, nanti akan ada yang datang setelah aku. Dia akan menginsafkan akan dosa. Pertama, akan dosa karena tidak percaya. Akan dosa karena tidak beriman. Kalau tadi dibilang iman adalah dasar, beriman adalah yakin sungguh-sungguh. Jadi dosa itu karena tidak beriman. Ketika manusia dikasih tahu jangan makan yang itu, dia yakin akan perintah itu. Tapi ketika mulai ragu-ragu, ambil nggak ya, dosa mulai mengintip. Jadi dosa dan iman adalah sesuatu yang saling terhubung, sesuatu yang muncul bersama sebetulnya. Nah, hari ini kita mau belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang masih sangat muda. Kita buka di 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17. Kalau tadi kita udah bahas bagaimana iman itu timbul. Artinya begini, bagaimana kita mendapatkan benih. Kalau di perumpamaan penabur ada yang namanya benih. Bagaimana kita mendapatkan benih? Bagaimana iman itu timbul? Lalu iman itu dihidupkan oleh perbuatan kita. Kitab Yakobus 2 bilang iman tanpa perbuatan itu mati. Nah, sekarang kita mau belajar tentang perikopnya aja jelas. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Kita baca bersama ya. Saya di ayat genap, Bapak Ibu Saudara di ayat ganjil. 2 Timotius udah dapat semua ya? 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17, iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Demikian tiap-tiap manusia dengan Allah diperlengkapi untuk setiap. Amin. Kita mau belajar. Di sini ada surat Paulus kepada Timotius. Jadi Paulus itu bapak rohaninya. Timotius ini seorang yang muda yang kalau kita baca di Alkitab begini, jangan kamu takut, jangan kamu rendah diri karena kamu masih muda. Terus Paulus bilang gini, pokoknya jadi aja teladan dulu, jadi teladan dulu. Toh mungkin ya ini pandangan saya, jangan takut kalau kamu masih muda. Oh gimana nanti kalau ada orang yang ada masalah dalam rumah tangga? Mungkin Paulus akan bilang, toh saya juga gak berumah tangga. Kamu jadi teladan aja dulu. Pakai firman Tuhan jadi dasarnya. Gitu. Di setiap zaman selalu ada orang-orang yang memimpin. Pemimpin-pemimpin ini selalu diurapi oleh Allah. Kita juga punya pemimpin, Pak Hendy dalam hal ini. Tapi begini, ada hal-hal yang perlu didelegasikan kepada orang lain. Contohnya, meskipun Pak Hendy memimpin di tempat ini, ada kebijakan-kebijakan tentang keuangan yang perlu didelegasikan ke bendahara. Dia nggak bisa pegang semuanya sendiri, terlalu banyak. Musa juga diajar. Ketika Musa mengadili banyak orang, menghakimi banyak orang, mertuanya bilang begini,
buat dong kelompok 1000, 100 untuk bantu kamu, delegasikan. Karena kamu gak sanggup kerjakan itu semuanya sendiri. Perlu ada yang, kalau kekuasaan perlu ada yang diimpartasikan, mungkin itu pengetahuan. Kita selalu butuh orang-orang di sekeliling kita, ada lingkaran dalam kita untuk membantu, untuk menolong. Nah, kemudian Paulus mendelegasikan kepada Timotius untuk memimpin jemaat. Dan Timotius waktu itu masih muda dan ngerasanya gak mampu. Ayat 10 bilang gini, engkau mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, iman Paulus. Timotius mengikuti iman Paulus. Kita mau belajar iman seperti apa yang dipegang Paulus. Banyak contoh iman, kalau kita mau bahas satu-satu terlalu banyak ya. Kalau kita mau tahu nih, iman seperti apa yang dipunya Thomas sampai dia bersedia ditombak di India. Iman seperti apa yang dipunya Petrus sampai dia balik lagi ke Roma cuma untuk disalib. Sekarang kita mau belajar iman seperti apa yang Paulus punya, yang kemudian diikuti oleh Timotius. Ayat 11, engkau telah ikut menderita penganiayaan. Pertama, iman tumbuh dalam pertama penganiayaan. Matius 5 ayat 10 bilang gini, berbahagialah orang yang dianiaya sebab kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Dalam bahasa yang lebih mudah saya katakan gini, berbahagialah orang yang menderita penganiayaan karena melakukan kehendak Allah. Mereka adalah anggota dari umat Allah, kepunyaan Allah. Jadi bukan karena dianiaya sebab kebenaran, tapi karena melakukan kebenaran itu. Bukan karena kita memberitakan firman doang, tapi karena kita juga melakukan firman, lalu timbul penganiayaan. Makanya bilang ini, orang yang dianiaya dalam Kristus, Paulus bilang berbahagialah. Pertanyaannya, kita bisa nggak bahagia dalam penganiayaan? Karena Kristus, bukan karena hidup loh ya, karena Kristus. Lanjut gini, dan sengsara. Jadi kalau iman tumbuh karena penganiayaan, kedua, iman tumbuh karena sengsara. Roma 5 ayat 3-5 bilang, aku bermegah dalam kelemahanku. Ayat 5 bilang gini, sebab karena aku lemah. Kalau aku lemah, maka aku kuat. Apa yang kuat? Iman, Paulus bilang. Karena ketika aku lemah, imanku sedang diperkuat. Dan aku bermegah atas kesengsaraan. Mungkin kita sering kaget kalau masuk ke gereja-gereja, kita diberikan, kita disuguhkan oleh Yesus yang baik hati. Kita disuguhkan oleh Yesus yang perkasa. Kita disuguhkan Yesus yang pemurah. Hari ini saya mau suguhkan Yesus yang ada di kayu salib. Hari ini saya mau suguhkan Yesus yang pikul salibnya. Kalau kamu punya iman, kamu pikul salib yang sama dengan Yesus. Penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku. Jadi berdasarkan tulisan surat Paulus ini, Timotius itu belum menderita penganiayaan, tapi dibilang Timotius ikut, karena ikut menderita penganiayaan yang ku derita. Jadi dia ikut merasakan Paulus yang dianiaya, tapi setelahnya kemudian Timotius akan ikut. Yesus sendiri bilang gini, jangan kaget kalau kamu dianiaya, aku toh dianiaya. Kalau kita ikut jejaknya Yesus, penganiayaannya juga akan turun sama kita. Tapi penganiayaan orang sekarang itu penganiayaan nggak tahu sanggup nggak ya. Zaman dulu dianiaya karena kebenaran, ditimpuk batu sampai mati. Zaman sekarang nggak ada jaringan aja udah teriak aniaya mungkin. Listrik mati 3 hari udah teriak aniaya mungkin. Padahal kita tulis gini, nanti aniaya akan terjadi. Pasti terjadi di seluruh dunia saat yang bersamaan. Semua orang benar dianiaya. Kalau sekarang pandemi,
Semua orang ya, bukan semua orang benar. Masa aniaya belum tiba. Ketika masa aniaya tiba, siap nggak kita? Makanya dibilang gini, kamu tumbuhkan imanmu dalam penganiayaan, dalam kesengsaraan. Selanjutnya dibilang, setelahnya Tuhan melepaskan, Tuhan yang memberikan kelegaan. Jadi iman tumbuh itu bukan dari sini terus langsung jauh ke sana. Iman tumbuh dari sini, kita dianiaya, mengalami masa kesesakan, lalu Tuhan lepaskan. Lalu muncul masa kesesakan yang lebih besar, Tuhan lepaskan lagi. Kita hanya perlu bertahan di dalamnya. 1 Petrus 6 ayat 7 bilang begini, bergembiralah akan hal itu, akan iman. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kehormatan hanya didapatkan melalui api. Kalau kita mau berkenan sama Tuhan, dengar baik, waktu kita menyatakan diri kita mau ikut Yesus, gak usah diundang, api akan datang sendirinya. Aniaya, kesesakan, sengsara, kelemahan akan datang dengan sendiri. Syaratnya gampang, niat aja ikut Yesus, pasti datang dengan sendiri. Kita lihat di Cina, kekristenan bertumbuh dengan pesat. Semakin ditekan, dia semakin bertumbuh. Malah ada orang yang menginjil dari penjara ke penjara, sampai akhirnya mati juga di penjara. Tapi kekristenan bertumbuh. Setiap kali dia masuk penjara, banyak orang percaya. Dia masuk ke penjara yang lain, dipindahkan. Orang menjadi percaya, dipindahkan lagi. Orang jadi percaya. Akhirnya dia dieksekusi mati di tengah penjara. Supaya orang lihat konsekuensi bagaimana percaya Yesus. Tapi yang terjadi apa? Penyembahan terjadi di penjara. Kita di sini kalau listrik mati, nggak ada musik, masih sanggup menyembah. Kita di sini kalau AC mati, meskipun pintu dibuka, masih mau nggak berdiri di sini, duduk di sini 2 jam? Dari rumah nih mau berangkat, tiba-tiba listrik mati 1 Tangerang, masih mau nggak datang ke gereja panas-panasan duduk 2 jam? Seandainya nggak disediakan kursi-kursi yang empuk, nggak disediakan tempat yang nyaman, mau nggak kamu ke gereja duduk di bawah 2 jam? Seorang misionaris dari Amerika datang ke Cina. Dia mengajar di basement kosong, nggak ada apapun, cuma ada kipas dan lampu, nggak ada ventilasi bahkan. Dia mengajar dari pagi sampai malam selama 3 hari. Orang si misionaris ini bawa Alkitab, tapi nggak banyak, cuma beberapa, karena dilarang kan di sana pada masa itu. Terus Alkitabnya dikasih ke 1 orang paling depan. Yang mengagetkan gini, orang ini kasih ke sebelahnya, kasih ke sebelahnya, kasih ke sebelahnya. Akhirnya nggak ada satupun yang pegang Alkitab, meskipun dibawa, tapi nggak ada yang mau pegang. Setiap kali dibilang buka kitab A, mereka nggak buka kitab, tapi mereka ingat apa isi kitabnya. Ditanya, kenapa sih bisa ingat begitu banyak ayat-ayat dalam Alkitab? Semua yang hadir itu para gembala. Dan dibilang gini, kami sering ditangkap dan dipenjarakan. Saat di penjara, kita nggak berbuat apa-apa. Akhirnya orang datang ngejenguk, dikasih Alkitab 1 lembar. Kita perlu hafal itu ayat cepat-cepat sebelum diambil penjaga. Dia hafal. Setelah itu dibuang, nggak apa-apa. Dia bisa ambil Alkitab saya, dia nggak bisa ambil firman yang ada di pikiran saya. Karena begitu seringnya di penjara, akhirnya hafal Alkitab dari selembar.
Kemudian waktu misionaris ini mau pulang kembali ke Amerika, para gembala di Cina bilang begini, kami berharap suatu hari nanti keadaan di Cina bisa sama seperti di Amerika. Tapi misionaris sebelum pulang dia bilang begini, enggak, saya berharap di Amerika berubah menjadi seperti di Cina. Kenapa? Karena di Cina duduk 2 jam di kursi yang keras, kamu udah hadir 1 hari penuh. Karena di sana nggak ada AC, cuma ada kipas, tapi orang hadir penuh. Karena di sana dilarang pemerintah, hukumannya penjara, tapi kamu berjalan menuju kasih Allah. Lewat penganiayaan gereja tumbuh, lewat penganiayaan iman kita tumbuh. Kamu gak bisa tumbuh dalam iman lewat tempat yang baik, lewat pengajaran-pengajaran yang mulutnya manis. Iman cuma tumbuh lewat penganiayaan. Pertama, yang kedua dalam pembacaan kitab suci. Sekarang gini, kita baca Alkitab kurang, Tuhan pengen kita diselamatkan, gimana caranya? Aniaya. Kalau perikop ini bilang iman tumbuh dalam penganiayaan pertama, dan dalam pembacaan kitab suci. Kalau kamu baca kitab sucinya kurang mendengar tentang Kristus, kamu cuma bisa tumbuh lewat aniaya. Makanya baca Alkitab yang rajin. Makanya perdalam itu firman, hidupi firman, bukan cuma tahu firman ya. Pembacaan kitab suci ini untuk menghidupi firman. Jadi poinnya adalah kalau dua-duanya diperlukan, minimal seandainya doang ini, seandainya kamu nggak mau aniaya yang banyak, ya firmannya banyakin dong. Udah malas baca firman, pengen hidup nyaman, mau masuk surga juga pula. Jalan menuju iman yang tumbuh, yang kuat adalah pembacaan kitab suci dan aniaya. Nggak bisa lepas dari itu. Cuma ada 2. Kita lanjut. Ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Aniaya akan pasti datang, tapi nanti nggak tahu kapan. Setiap orang punya masanya, kecuali yang aniaya bersama di akhir penghujung zaman. Ayat 13. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Ayat 13 dari surat Paulus kita belajar begini, orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Artinya ada masa, sekarang kejahatannya segini, di masa ke depan akan terus bertambah. Termasuk di gereja. Ketika orang punya kebaikan nilainya 1, lalu waktu berjalan, udah 5 tahun datang ke gereja terus, kebaikannya masih 1, sesungguhnya kamu bertambah jahat. Karena seharusnya ketika berada di lingkungan yang baik, kita berubah menjadi semakin baik. Kalau kita tetap di sana, berarti kitanya udah bertambah jahat. Sampai lingkungan baik gak mempengaruhi diri. Makanya ada masa, iman itu tumbuh. Selain dalam aniaya, ada masa tunggu. Jadi bukan aniaya sekali terus selesai, ada masa tunggu. Ketika dianiaya, perlu masa tunggu untuk iman itu tumbuh. Buka di Roma 4 ayat 19. Di depan aja, Roma 4 ayat 19. 19 sampai 22 ya. Imannya, iman Abraham tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kalau kita lihat di Abraham,
ada masa tunggu untuk Abraham memperoleh Ishak. Sampai Abraham disebut bapak orang beriman. Kenapa? Sejak kapan? Sejak Abraham diutus keluar sebetulnya kan. Tapi karena ada masa tunggu dari dia keluar dari Mesopotamia sampai kemudian Ishak lahir, sampai Ishak diminta untuk dipersembahkan, ada masa yang sangat jauh. Setelah masa itu baru dibilang Abraham orang beriman. Kita nggak bisa disebut orang beriman kalau seandainya ada Pak Bambang nih, dia rajin, biar banjir dia selalu ngejemput, dia selalu datang ke gereja, hebat deh pokoknya. Ditanya kapan, sejak kapan dia beriman? Baru 3 hari yang lalu. Oh, itu bukan. Karena iman perlu masa tunggu. Iman perlu waktu dalam penganiayaan. Kalau kita perlu banyak dengar firman, itu sebetulnya nggak harus baca. Ada cara lain ternyata yang lebih mudah, dengan musik. Ada firman yang kita lakukan kan ya. Contoh, waktu bilang Tuhan adalah gembalaku, Mazmur 23, itu mendengar firman. Mazmur dengan cara bermazmur. Waktu dibilang kecaplah dan lihatlah, itu mendengar firman. Banyak orang merasa gini, saya nggak sempat baca Alkitab. Sebetulnya malas, bukan nggak sempat. Saya malas baca Alkitab. Oke, tapi ada cara yang mudah untuk awal-awal dengan mazmur. Daud banyak bermazmur. Lewat mazmurnya kita lihat pertumbuhan Daud, bagaimana dia tumbuh. Lewat mazmurnya Salomo pun ikut. Sampai kemudian setelah masa Daud muncul Amsal-Amsal yang begitu, seorang pengkhotbah yang hebat ya. Banyak bermazmur dengan firman Tuhan, tapi gak semua mazmur menumbuhkan iman. Waktu bilang gini, di dalam gelapku di dekat, itu gak ada di firman. Waktu bilang firman-Mu Tuhan, itu bukan firman Tuhan. Itu nyanyian untuk mengungkapkan bagaimana kita terhadap Tuhan atau Tuhan terhadap kita. Nah, di ayat ke-13 dibilang ada masa tunggu, tapi ditulis ke-14 begini, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah ayat 15 Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal Alkitab yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman, kepada keselamatan oleh percaya pada Kristus Yesus. Ayat 15 bilang begini, ternyata dalam penganiayaan memang tumbuh iman, dalam pembacaan firman tumbuh iman, tapi ada juga iman yang diajarkan. Kalau saya bilang iman yang diwariskan, rasanya nggak ada warisan iman ya secara langsung begitu, tapi ada, kita menjadi contoh iman, kemudian iman itu dilihat dan diajarkan kepada orang lain. Itu bagaimana Paulus mengajarkan iman kepada Timotius. Dibilang, ingat orang yang mengajarkannya kepadamu, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau udah kenal sama firman Tuhan. Dari kecil udah kenal Alkitab. Ada iman yang diajarkan lewat pembacaan firman, lewat contoh hidup bagaimana melewati aniaya. Jadi iman itu mulai tumbuh ternyata betul lewat pembacaan firman, betul lewat aniaya, tapi juga yang orang lain derita. Dan kita ikut, bukan cuma melihat, kita ikut. Di situ iman tumbuh. Nah, saya mau, hari ini kita nggak akan bicara banyak. Singkat aja bicara tentang iman. Tapi yuk kita sama-sama, kalau kita boleh
melewati masa-masa aniaya, biar kita boleh jadi orang yang memberikan contoh iman. Untuk generasi berikutnya lihat, untuk generasi berikutnya itu bisa maju lebih jauh dari kita. Lihat bagaimana orang-orang besar mempersiapkan generasi berikutnya. Bagaimana Daud mempersiapkan Salomo, bagaimana Musa mempersiapkan Yosua untuk punya pencapaian, punya kualitas iman yang seharusnya lebih baik. Saya mau tutup pemberitaan firman hari ini. Pemusik boleh maju dengan sebuah kesaksian yang sebetulnya banyak dari kita udah tahu. Ada lagu begini, mengikut Yesus keputusanku. Tahu ya? Yang saya mau cerita begini, banyak dari kita mungkin tahu cerita kenapa lagu ini bisa tercipta. Dulu sekali, kira-kira di abad ke-19, ada sebuah desa dari suku Asam. Itu ada satu keluarga yang ikut Yesus. Suku Asam ini ada di timur laut India. Lalu kepala desa mengumpulkan warga. Mereka dikumpulkan. Satu keluarga ini ditaruh juga di sana dan dibilang begini, kamu mau sangkali Yesus enggak? Tapi kepala keluarga ayahnya bilang begini, ikut Yesus, itu keputusanku. Aku enggak ingkar. Anaknya dibunuh. Ditanya lagi, kamu mau sangkali dia enggak? Tetap aku ikut Yesus, walaupun aku hanya sendiri. Aku gak ingkar. Istrinya kemudian dibunuh. Ditanya sekali lagi, kamu mau sangkali Yesus gak? Dia tinggal sendirian. Dia bilang gini, dunia di belakang, salib di depan. Omongannya belum selesai, dia dibunuh. Nama Yesus hilang dari desa Asam. Tapi kemudian cahaya kecil timbul di hati kepala suku. Dia bertanya-tanya, kenapa keluarga ini mau ikut Yesus sampai bersedia mati? Lewat penganiayaan, iman bisa tumbuh di tempat yang kita nggak duga. Orang yang eksekusi tiba-tiba pikir, kenapa ya? Sampai kemudian akhir cerita, kepala desa beriman dan dia ajak orang satu desa. Sampai satu desa semua kenal Tuhan. Penganiayaan akan tiba. Tapi saya tanya gini, waktu penganiayaan tiba, masihkah kita mau ikut Yesus? Karena ikut Yesus itu keputusan. Kalau kita mau ikut sekarang, orang beriman gak akan berubah. Tapi penganiayaan akan menyaring iman kita. Ada yang kemudian pergi, ada yang bertahan.